Alkisah di sebuah planet yang dipenuhi keajaiban. Hiduplah jutaan molekul air yang tak pernah lelah bergerak. Perjalanan panjang mereka dimulai dari rahim samudra yang luas dan biru. Disinilah Sang Tirta bersemayam dalam kedamaian, memberikan kehidupan bagi isi lautan. Wahai anak-anakku, molekul-molekul air yang setia di sini, sejak dahulu kala kalian hidup di dalam samudra yang luas ini. Kalian memberi kehidupan bagi ikan, tumbuhan, dan seluruh makhluk di bumi. Ibunda Samudra, kami sangat bahagia tinggal di sini bersama kepiting dan pesut mahakam. Benar Ibunda, kenapa kami harus bersiap-siap? Apakah kami harus meninggalkan rumah yang indah ini? Karena setiap tetes air memiliki takdir yang besar. Kalian harus melakukan perjalanan panjang ke angkasa demi menjaga kehidupan di seluruh daratan bumi. Namun, kedamaian itu sesaat berganti menjadi kehangatan yang membara. Dari ufuk timur, sang penguasa energi datang membawa perubahan besar. Aku adalah Sang Surya, sang penguasa energi. Hari ini aku membawa panas yang membara untuk menggerakkan siklus alam. Wahai molekul-molekul air, seraplah energiku, lepaskan wujud cairmu yang terikat, dan bersiaplah menembus langit. Aku merasa kehangatan yang luar biasa yang mengalir di dalam tubuhku. Aku juga, tubuhku menjadi sangat ringan, seolah-olah ikatan di antara kita mulai terlepas. Lihat, panas dari sang surya mengubah kita. Kita tidak lagi menjadi air yang padat, kita menjadi uap. Lihatlah, ikatan air itu mulai merenggang. Perlahan tapi pasti, molekul-molekul itu terangkat, menantang gravitasi bumi. Pergilah anak-anakku, jadilah uap air yang bebas mengembara di angkasa. Namun, ingatlah, jauh apapun perjalanan kalian di langit nanti, samudra akan selalu menjadi tempat kalian kembali. Kami siap menjalankan tugas kami demi kehidupan di bumi. Terbanglah tinggi-tinggi, lepaskan diri kalian ke angkasa, karena siklus air baru saja dimulai. Uap-uap air yang jernih terbang tinggi meninggalkan lautan. Namun, semakin tinggi mereka melayang, semakin dingin udara yang menyelimuti. Di titik tertinggi atmosfer, keajaiban kedua pun terjadi. Teman-teman, lihatlah langit yang luas ini. Dahulu, kita hanyalah uap kecil yang naik dari lautan, sungai, dan danau. Wah, tinggi sekali kita terbang. Rasanya dingin sekali di sini. Tidak seperti di laut bawah sana. Perjalanan kalian memang belum selesai, wahai uap air. Semakin tinggi kalian naik, udara akan semakin dingin. Benar, aku bisa merasakannya. Tubuh uap kami mulai merapat dan mengambil kembali menjadi butiran air yang kecil. Karena udara dingin itulah kalian mulai berubah. Untuk tubuh kami, Sang Mega. Lihat, kita tidak lagi terpisah. Kita menjadi satu kesatuan awan yang besar. Nah, inilah yang disebut dengan kondensasi. Uap air yang tak terlihat kini mewujud menjadi awan kelabu. Tapi teman-teman, semakin banyak dari kita berkumpul, tubuh kita menjadi semakin padat. Benar, semakin banyak titik air yang datang, semakin berat pula beban yang harus kita pikul di langit. Aduh, tubuhku sudah terlalu berat. Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa tetap bertahan melayang di sini. Langit mulai menggelap, beban di angkasa sudah tak tertahankan lagi. Di tengah keputusasaan itu, sebuah desiran angin kencang memecah kesunyian langit. Salam wahai Sang Mega dan molekul air. Aku datang dari berbagai penjuru bumi. Tugasku adalah meniup dan membawa kalian berkelana melintasi cakrawala. Sang Bayu, tolong bawa kami bergerak. Tubuh kami sudah semakin tebal, gelap, dan kelabu. Jangan takut menghadapi beban ini. Perjalanan kalian di langit ini
ditakdirkan untuk membawa berkah. Aku akan mengantarkan kalian menuju daratan yang gersang. Kalau begitu, kami akan pergi bersama Sang Bayu, meskipun tubuh kami semakin berat memikul air. Kami adalah kesatuan Sang Mega, terbentuk dari proses kondensasi, melayang di langit dan bersiap membawa berkah hujan bagi bumi. Di atmosfer yang dingin, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi butiran air kecil. Kumpulan butiran ini menyatu dan membentuk gumpalan awan yang kemudian diarak oleh angin menuju daratan. Awan tak lagi mampu menahan beratnya beban air. Langit berubah menjadi kelabu pekat dan angin bertiup kencang. Detik-detik yang dinantikan daratan pun tiba. Akhirnya kita turun ke bumi sebagai hujan. Kita tidak bisa menahan kita lagi. Lihat, daratan menunggu kita. Kenapa awalnya tiba-tiba dingin gini ya? Ya dingin lagi ya, Dun. Gak tahu nih. Karena ada aku. Perkenalkan, aku Gletser. Sebagian dari kami akan menjadi es. Benar, kalian bisa menjadi cadangan air yang penting. Jadi tetap berguna meski membeku. Tentu. Sebagian lagi bisa meresap ke dalam tanah bersamaku untuk menjadi air tanah yang dibutuhkan makhluk hidup. Ternyata perjalanan kita berbeda-beda ya. Baik, kamu akan menjadi cadangan air di pegunungan. Kamu akan masuk ke tanah. Mari, ikutlah denganku. Kalau gitu aku akan ikut ke tanah. Kalian akan membantu menjaga persediaan air tanah. Setiap tetes air memiliki perannya masing-masing. Aku menjaga cadangan air. Dan kami menyimpan air di dalam tanah. Ternyata hujan membawa kehidupan. Tapi perjalanan kalian belum selesai. Masih ada petualangan berikutnya. Tentu, siklus air akan terus berlanjut. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Saat awan sudah melampaui daya tampungnya, terjadilah presipitasi alias hujan. Air yang jatuh ke darat sebagian disimpan oleh gletser dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang jatuh tak pernah diam. Dari sela-sela bebatuan hulu pegunungan, mereka berkumpul menjadi aliran jernih yang membelah lembah. Woi, lihat deh, akhirnya kita keluar dari hulu gunung. Seger banget, gila alamnya. Aku Tirta, aku air yang mengalir dengan bebas. Iya, sini lakukan alurnya, jangan sampai putus barisannya. Lihat deh, lihat tanaman di sebelah sana, agak layu deh. Ayo kita mampir, kasih mereka kesegaran. Pokoknya kemanapun kita lewat, semua harus jadi segar dan hijau lagi. Seru banget ya, ngalir bareng-bareng gini. Adem banget rasanya. Ayo lanjut jalan, kita lihat ada apa lagi di depan sana. Air hujan yang berada di permukaan bumi mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Aliran air di permukaan bumi inilah yang disebut run-off, membentuk sungai jernih yang mendistribusikan kehidupan bagi alam. Namun, keceriaan itu tak bertahan lama. Aliran air yang jernih kini memasuki peradaban manusia, sebuah kota yang megah, namun dipenuhi ketidakpedulian. Bentar, kok jalannya berubah jadi semen gini sih? Pohon-pohon hijau tadi pada kemana? Aduh, bau banget lagi. Ini kita udah sampai di wilayah manusia ya, di perkotaan. Gila, hari ini panas banget ya. Gerah. Iya nih, haus banget lagi. Gak ada tempat sampah pula. Males banget nyari tempat sampah. Benar, repot amat. Pengajar tuh kesentuh kan ada aliran air. Disinilah kesucian Sang Tirta diuji oleh tangan-tangan egois. Ketika sampah menumpuk, kegelapan yang mengerikan pun bangkit mengancam. Semua datang di wilayah kami. Berkat sama manusia akan menjadi kuat. Serang mereka, jangan biarkan mereka lolos. Serang Sang Tirta, kamu pemimpinnya.
Apa sih ini? Aduh, dada kami terasa sesak dan tubuh kami mulai menghitam dan beracun. Ya, aliran sungai yang bersih kini telah memasuki kawasan peradaban manusia. Aktivitas manusia yang merusak inilah yang mencemari air, merusak siklus alami, serta meracuni ekosistem. Ketika Tirta merintih kesakitan, bumi pun ikut menangis. Tanpa air yang bersih, kehidupan akan musnah. Namun, di tengah keputusasaan itu, seberkas cahaya harapan muncul. Mati tercemar, tanaman pusok, bumi kekeringan. Apa yang akan kita wariskan jika air telah rusak? Aku monster limbah. Sekarang tidak ada lagi air bersih. Rasakan keserahan kalian sendiri, wahai manusia. Hahaha. Menyerah, lingkungan ini harus diselamatkan. Air adalah sumber kehidupan. Kami akan membersihkan sungai dan menghentikan pencemaran. Dan kami tidak sendirian, sadar manusia akan merebut kembali kesadaran dari Tirta. Wahai anak-anak bumi, kalian telah menunjukkan keberanian dan kepedulian. Air akan tetap lestari jika manusia menjaga alam dengan bijaksana. Kami berjanji akan menjaga sungai dan lingkungan agar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi pencemaran lingkungan. Lindungi siklus air dari ego manusia. Jaga sumber air untuk masa depan. Karena alam yang terjaga adalah warisan terbaik bagi generasi berikutnya. Kami dari 11.1 mengucapkan Terima kasih. Maju di depan. Dan demikianlah, siklus hidrologi akan terus berputar, melintasi samudra, langit, gunung, dan tanah. Air adalah nadi bumi, dan menjaganya adalah tugas mulia kita bersama. Jagalah air, maka kita menjaga masa depan kehidupan. The one